Kalian sudah paham belum kenapa polling yang dilakukan ILC dimenangkan oleh Anies? Kalau kalian tahu apa itu ILC, maka sudah tidak heran lagi Anies bisa menang telak di sana. Bahkan ada kemungkinan, misalnya Ganjar, Prabowo, dan AHY yang masuk dalam polling. AHY kemungkinan besar jadi pemenang. ILC sejak lama dikenal dengan acara yang isinya atau temanya sering berseberangan dengan pemerintah. Pilihan tema kadang sangat tendensius, narasumber yang diundang kadang penuh kontroversi, sehingga acara tersebut terkesan kurang berkualitas. Acara yang sekiranya bisa menjadi ajang adu gagasan untuk masyarakat, malah sering seperti debat kusir, saling menyalahkan, saling menuduh, adu mulut, saling memojokkan, dan sebagainya. Jadi kalau ada kegaduhan, itu bukan pemandangan aneh lagi. Makanya ILC sering mendapatkan label dari banyak orang sebagai acara debat sekaligus panggung politik bagi para pembenci atau pengkritik pemerintah. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi bersama saya X Harti di Opini Seward. Kali ini kita akan bicara tentang polling ILC yang dibicarakan banyak orang. Tapi sebelum itu, kita harus tahu, menjelang tahun politik, banyak calon-calon yang digadang-gadang menjadi calon presiden terkuat. Biasanya banyak lembaga survei, baik yang kredibel ataupun yang ecek-ecek, akan unjuk gigi. Ya begitu juga dengan polling, banyak sekali berseliweran di media sosial. Tapi perlu diketahui, survei dan polling memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Survei yang benar dan kredibel selalu ada kaitannya dengan pengambilan sampel yang tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada ilmu ilmiahnya, bisa dibuktikan dan dipertanggungjawabkan. Bukan sekedar ambil sampel dengan metode asal bapak senang. Sedangkan polling biasanya dilakukan oleh orang atau kelompok tertentu di media sosial atau apapun. Tapi sampel ini tidak akurat karena lebih mencerminkan banyaknya pendukung atau pembenci. Jadi polling apapun itu, apalagi yang berkaitan dengan politik, tidak mencerminkan kenyataan sesungguhnya. Polling seperti itu bisa dianggap sebagai hiburan tergantung siapa yang membuatnya. Seperti diketahui, polling Pilpres yang dilakukan akun Twitter resmi ILC diselenggarakan selama 2 hari, dari tanggal 17 sampai 19 September 2022. Ada 3 nama capres paling populer yang sudah diketahui netizen, yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies. Polling tersebut dibuka dengan pertanyaan, seandainya Pilpres diadakan saat ini, siapa pilihan Anda? Hasilnya sangat gampang ditebak. Anies menang telak dengan perolehan suara 77,3%. Ganjar mendapatkan 14,2%, sedangkan Prabowo hanya 8,6%. Kalian sudah paham belum kenapa polling yang dilakukan ILC dimenangkan oleh Anies? Kalau kalian tahu apa itu ILC, maka sudah tidak heran lagi Anies bisa menang telak di sana. Bahkan ada kemungkinan, misalnya Ganjar, Prabowo, dan AHY yang masuk dalam polling. AHY kemungkinan besar jadi pemenang. ILC sejak lama dikenal dengan acara yang isinya atau temanya sering berseberangan dengan pemerintah. Pilihan tema kadang sangat tendensius, narasumber yang diundang kadang penuh kontroversi, sehingga acara tersebut terkesan kurang berkualitas. Acara yang sekiranya bisa menjadi ajang adu gagasan untuk masyarakat, malah sering seperti debat kusir, saling menyalahkan, saling menuduh, adu mulut, saling memojokkan, dan sebagainya. Jadi kalau ada kegaduhan, itu bukan pemandangan aneh lagi. Makanya ILC sering mendapatkan label dari banyak orang sebagai acara debat sekaligus panggung politik bagi para pembenci atau pengkritik pemerintah. Narasumber terkadang bebas berbicara seenaknya, bahkan mempertontonkan kekonyolan lewat narasi dan opini yang bikin geleng-geleng kepala. Jadi secara otomatis mereka yang mendukung ILC kemungkinan besar berseberangan dengan pemerintah juga. Jadi kalau ILC bikin polling, maka bisa dipastikan yang menang adalah tokoh yang selama ini dianggap berseberangan dengan pemerintah. Bahkan misalnya nih, Rizik dimasukkan ke polling, kemungkinan besar dia yang menang. Polling memang sifatnya sangat subjektif, sehingga tidak bisa dijadikan patokan.
Makanya tidak heran Anies menjadi pemenang dalam polling ILC. Karena apa? Prabowo sudah masuk dalam kubu pemerintah sebagai Menteri Pertahanan. Sedangkan Ganjar adalah kader PDIP. Jadi aneh kalau misalnya mereka berdua menang polling. Makanya hari gini kok polling masih dipercaya. Lucunya lagi, JK merasa terkejut dengan hasil polling tersebut. Entah dia beneran kaget atau pura-pura kaget. Menurut JK, jika membaca hasil polling dari berbagai lembaga survei yang ada, nama Anies memang selalu masuk dalam 3 besar. Tapi Anies bukan yang tertinggi, melainkan Ganjar atau Prabowo bergiliran. JK berpendapat bahwa tingginya polling Pilpres terhadap Anies adalah fenomena yang sering terjadi. Dalam politik, jika ada calon yang selalu ditekan, direndahkan, atau dicaci maki para elit politik atau buzzer, cenderung populer dan didukung rakyat. Aneh, JK kok bisa-bisanya bikin statement seperti itu? Memangnya Anies doang yang direndahkan dan dicaci maki? Setiap tokoh politik juga pernah dimaki. Bahkan presiden saja sering dimaki dan dihujat. Jadi jangan bikin narasi bahwasanya Anies orang paling dihujat di dunia ini. Ini malah meniru cara SBY yang suka play victim. Saya yakin 100% JK sangat paham bedanya polling dengan survei. Sekelas pebisnis besar dan mantan wakil presiden tidak mungkin tidak tahu bedanya polling dan survei. Tapi kita anggap saja JK mau menghibur diri dan mau mengusung Anies, sehingga terpaksa bangga dengan hasil polling tersebut. Ya silakan bermimpi di dunia polling, asalkan jangan kaget beneran ketika tersadar dari mimpi dan kenyataan tidak sesuai dengan mimpi tersebut. Lalu ada yang bilang, bagaimana kalau misalnya akun Twitter yang pro pemerintah, mereka bikin polling, tapi nama Anies juga yang tertinggi. Sekali lagi perlu ditekankan, banyak dari akun mereka yang berisi para pembenci. Jadi kalau misalnya akun mereka lebih banyak di follow kadrun atau akun buzzer, dipastikan mereka yang akan menguasai polling dan hasilnya sesuai dengan keinginan mereka. Kalau masih belum percaya, nih ada satu bukti kuat. Akun Twitter ILC dulu juga pernah membuat polling serupa usai debat pertama Pilpres 2019 pada Januari 2019 lalu. Hasilnya pun sudah bisa ditebak. Capres nomor urut 2 yaitu Prabowo Sandiaga berhasil mendapatkan sebanyak 89% atau sekitar 21.730 pemilih. Sedangkan Capres nomor urut 1 Jokowi Ma'ruf Amin hanya mendapatkan 11% atau sekitar 2.685 pemilih. Intinya Prabowo Sandi menang telak di polling tersebut. Seperti yang saya katakan, pendukung ILC biasanya dipenuhi oleh orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah. Jadi apapun yang terkait dengan pemerintah pasti akan kena tebas. Prabowo menang polling atas Jokowi, itu sudah pasti. Tapi hasil Pilpres malah sebaliknya. Prabowo Sandiaga kalah. Kenapa? Polling adalah survei yang sifatnya hiburan dan tidak kredibel. Sampelnya tidak sesuai kaidah pengambilan sampel yang dilakukan oleh lembaga survei kredibel. Yang merasa bangga apalagi percaya dengan polling itu namanya konyol atau sedang halu. Tapi hasil polling ILC hanya bisa menunjukkan bahwa nasib Anies akan sama dengan Prabowo. Menang di polling tapi hancur lebur di survei. Anies biasanya memberi janji manis pada warga. Sekarang giliran Anies diberi hasil polling yang begitu gurih. Di media sosial, pendukungnya banyak yang bangga dengan hasil polling ini. Mereka percaya bahwa Anies itu calon presiden terhebat, calon pemimpin terhebat, banyak prestasi. Buktinya adalah menang polling di mana-mana. Aduh, apalagi JK juga terkejut dengan hasil polling tersebut. Pendukungnya pasti makin yakin. Apalagi AHY yang sangat tergantung dengan nasib Anies. Pasti hatinya riang berbunga-bunga seperti taman bunga di film-film India. Kalau SBY turun gunung karena mau pastikan AHY tidak ketinggalan kereta Pilpres, maka JK juga mungkin turun gunung memastikan Anies menjadi capres. Ya silakan saja, tapi tolong jangan pakai hasil polling dari ILC pula lagi. Kenapa nggak sekalian suruh PA212 bikin polling? Pollingnya adalah siapa yang menang antara Ganjar dan sandal jepit. Percayalah, hasilnya pasti sandal jepit yang menang.
Sekian opini dari saya, sampai jumpa lagi di video berikutnya.